warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertiana, NIM 1910901037. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah mengalami depresi seperti merasa sedih, putus asa atau harapan, atau bahkan merasa tidak berharga. Depresi yang terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan akan menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Adapun gejala depresi. Gejala depresi terbagi menjadi dua, yaitu gejala psikologis dan gejala fisik. Gejala psikologis mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, dan merasa putus asa atau frustasi. Sedangkan fisik merasa lelah dan tidak bertenaga, merasa pusing dan nyeri tanpa sebab, dan penurunan selera atau nafsu makan. Penyebab depresi. Depresi bisa disebabkan karena mengalami peristiwa traumatis, mengalami penyakit kronis, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, memiliki riwayat gangguan mental, mengalami tekanan batin, memiliki pola pikir yang salah, gangguan makan, dan gangguan stres pasca trauma. Adapun cara penanganan depresi, dapat melakukan psikoterapi untuk membantu mengatasi masalah akibat depresi, memberikan obat antidepresan untuk mengatasi depresi pada pasien, memberikan terapi kejut listrik untuk mengubah kinerja otak pada pasien, menjalani perawatan di rumah sakit jika mengalami depresi yang begitu parah. Jadilah lebih aktif seperti olahraga untuk membantu meningkatkan mood agar menjadi lebih baik. Makan makanan yang sehat dan istirahat atau tidur yang cukup. Contoh kasus depresi. Seorang anak laki-laki umur 10 tahun, pelajar kelas 5 SD agama Islam suku Jawa, dibawa orang tuanya untuk konsultasi karena tidak mau sekolah sejak 3 bulan yang lalu dengan alasan takut dinakali teman-temannya yang dikenal sebagai geng anak-anak nakal. Pasien yang sering diejek, diambil barang-barangnya berupa pensil, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya, serta dipukul sejak 10 bulan yang lalu. Namun pasien tidak berani mengadukan pada guru ataupun orang tuanya karena diancam. Ketika ada penayangan film Smackdown, pasien makin sering disakiti, dipukul, dikatakan banci, dikatakan anak mami, pendek, dan diejek-ejek lainnya. Bersamaan dengan itu, guru wali kelas yang hubungannya sangat dekat dengan pasien cuti dan digantikan guru lain. Pasien menjadi takut masuk sekolah dengan berbagai alasan. Pasien mengeluh sakit perut, pusing, hingga diperiksakan ke puskesmas, minta diantar atau ditunggui, bahkan sering minta pulang saat tiba di sekolah. Dan jika tidak dituruti, maka pasien akan menyakiti dirinya sendiri dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, mencakar-cakar tubuhnya sampai berdarah. Pasien yang biasanya ceria menjadi pendiam, tidak mau lagi bercanda, jarang tersenyum, pemarah, penakut, tidak berani keluar rumah kecuali bersama orang tuanya atau saudaranya jika ada tamu. Keinginannya harus dituruti, jika tidak pasien marah-marah, membanting-banting barang yang ada di dekatnya. Pasien gelisah, sulit tidur, sering terbangun mimpi-mimpi buruk. Guru menyarankan kepada orang tua pasien untuk berkonsultasi ke poli jiwa. Status psikiatri saat pertama kali konsultasi, keadaan pasien tampak seorang laki-laki kecil murung, kesadaran kompos mentis. Apakah anak-anak bisa mengalami depresi? Kenyataannya, angka depresi pada anak-anak selalu meningkat pada setiap tahunnya. Sebagian besar orang tua memiliki anggapan bahwa anak-anak tidak mungkin mengalami depresi karena
Mereka menganggap bahwa anak-anak terlalu muda untuk merasakan depresi. Namun, pada faktanya, depresi masa anak-anak benar-benar bisa terjadi. Depresi masa anak-anak berbeda dengan kondisi depresi pada orang dewasa pada umumnya. Depresi pada masa anak-anak kadang tidak diketahui dan mudah terlewatkan oleh orang tuanya. Ternyata, anak-anak mampu mengalami fase depresi yang sangat panjang. Depresi masa kanak-kanak yang tidak diobati akan berkembang menjadi resiko bunuh diri di masa remaja atau masa dewasa. Adapun kriteria anak berisiko depresi. Yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan suasana dan perasaan atau semisal gangguan bipolar. Yang kedua, anak memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit akut dan penyakit parah sejak kecil. Dan yang ketiga, anak dengan dukungan keluarga yang rendah. Terdapat beberapa gejala umum depresi pada masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu gejala fisik seperti mengalami gangguan atau sakit fisik semisal sakit perut. Yang kedua, nafsu makan menurun atau naik drastis. Dan yang terakhir, peningkatan atau penurunan waktu tidur. Adapun gejala depresi yang kedua yaitu gejala mental aktif. Seperti yang pertama, mudah marah. Yang kedua, melakukan tindakan agresi verbal maupun fisik seperti berkata kasar, teriak, memukul, dan melempar. Dan yang ketiga, melakukan agitasi. Yang keempat, perilaku gelisah atau tidak tenang. Yang kelima, menyalahkan diri atau menganggap dirinya tak berharga dan tidak berguna. Yang keenam, menyakiti diri sendiri. Yang ketujuh, suka berbohong. Yang kedelapan, ingin kabur dari rumah. Kemudian, gejala depresi yang ketiga yaitu gejala mental pasif, seperti prestasi akademik menurun, kehilangan minat dan aktivitas yang bisa dilakukan, sulit berkonsentrasi, suka menyendiri, dan berbicara tentang kematian, seperti menulis surat, serta gambar atau tema perpisahan. Adapun perubahan perilaku pada anak akibat depresi yaitu sering terjadi masalah di sekolah, memiliki tingkat percaya diri yang rendah, perubahan pola tidur atau perubahan kebiasaan makan, tidak bisa berkonsentrasi, kurang berenergi dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar, adanya ledakan emosi, dan yang terakhir cepat marah atau biasanya terjadi pada anak-anak. Tips untuk menghindari depresi. Hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang lebih baik. Mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. Buat hidup lebih santai dan hindari stres. Hindari konsumsi minuman yang beralkohol. Dan olahraga secara rutin. Cara mengatasi depresi pada anak. Yang pertama, dekatilah anak dengan penuh kasih sayang. Dan yang kedua, bentuklah anak untuk merasa lebih aman dan nyaman. Dan yang ketiga, membantu anak memahami permasalahannya. Dan yang keempat, kembalikan semangat hidup anak dengan positive thinking. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.